Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk dan penetapan harga produk. Yang pertama adalah pengertian pengembangan produk dan strategi pengembangan produk. Istilah pengembangan produk sudah lazim dibicarakan, dibahas dan dianalisis. Pengembangan produk dapat diartikan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah manfaat, ciri, desain dan layanan kepada barang dan jasa. Pengembangan produk sudah banyak dikemukakan oleh para ahli ilmuwan dan dapat disimpulkan dari semua para ahli ilmuwan tersebut. Pengembangan produk adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan melalui perbaikan bentuk, penyederhanaan, pembentukan kembali, menambah desain untuk meningkatkan kualitas atau kepuasan konsumen atau pelanggan. Ada dua pendekatan dalam menjalankan strategi pengembangan produk. Yang pertama, strategi proaktif. Bentuk strategi proaktif yang pertama ada penelitian dan pengembangan, yang kedua ada pemasaran atau marketing, yang ketiga ada pengusaha atau entrepreneur, yang keempat ada akuisisi. Strategi yang kedua adalah strategi reaktif. Bentuk strategi reaktif yang pertama adalah strategi defensif, yang kedua ada strategi imitatif, yang ketiga ada strategi second butter, yang keempat ada strategi responsif. Yang poin kedua dari pengembangan produk adalah tujuan dari pengembangan produk. Menurut Bu Hari Alma, tujuan pengembangan produk adalah yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk memenangkan persaingan. Yang keempat, untuk membudidayakan sumber-sumber produksi. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan maksimal bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen, untuk menyederhanakan produk atau pembungkusan. Tahapan-tahapan pengembangan produk. Menurut Kotler, terdapat 8 macam bagian tahapan-tahapan pengembangan produk. Yang pertama ada idea generation atau pemunculan gagasan. Tahapan ini merupakan pencarian peluang produk baru secara terus-menerus dan sistematik. Metode untuk menciptakan gagasan baru meliputi brainstorming atau sisi kelompok kecil untuk menstimulasi gagasan, melakukan analisa atas produk yang sudah ada, ataupun melalui survei konsumen. Yang kedua, idea screening atau penyaringan gagasan. Setelah perusahaan mengidentifikasi gagasan produk yang berpotensi, perusahaan harus menyaringnya. Dalam produk screening, kekurangan, ketidakcocokan, atau gagasan yang tidak menarik lainnya harus disingkirkan dari tindakan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mengurangi banyaknya gagasan dan menghilangkan gagasan yang buruk. Yang ketiga, ada konsep development and testing atau pengembangan dan pengujian konsep. Menguji konsep adalah menyajikan konsep produk kepada konsumer dan mencoba mengukur sikap dan ketertarikan konsumer atas konsep awal pengembangan produk tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan meminta konsumer yang potensial untuk berinteraksi terhadap sketsa atau gambar deskripsi tertulis yang menggambarkan produk yang akan dikembangkan. Yang keempat ada marketing strategi development atau pengembangan strategi pemasaran. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang telah direncanakan, bagian pasar, serta sasaran keuntungan yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Yang kedua, dari pernyataan strategi pemasaran menguraikan harga pokok yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama 1 tahun pertama. Bagian yang ketiga menjelaskan penjualan jangka panjang
jangka panjang yang direncanakan serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama ini. Yang kelima ada business analysis atau analisis bisnis. Analisis bisnis dan finansial dilakukan untuk menguji kelayakan finansial dan bisnis dari konsep pengembangan produk baru. Di sini dilakukan analisa terhadap sejumlah aspek seperti proyeksi permintaan pasar, perkiraan biaya produksi, dan peta persaingan. Yang keenam ada product development atau pengembangan produk. Pengembangan produk mengkonversi ide baru menjadi bentuk fisik dan sekaligus mengidentifikasi pola strategi pemasaran akan diterapkan pada fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, pemilihan brand position, dan usage testing. Yang ketujuh ada tes marketing atau pengujian pasar. Fase ini mencakup konstruksi produk, packaging, pemilihan brand position, dan usage testing. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja produk dan efektivitas program pemasaran serta terbatas selama a full-scale introduction. Melalui ujian pemasaran ini, perusahaan dapat melakukan observasi perilaku pelanggan secara aktual. Yang terakhir ada komersialisasi. Setelah pengujian selesai, perusahaan siap untuk mengenalkan produknya ke pasar yang ditargetkan secara full scale. Sejumlah aspek yang perlu dicermati dalam tahapan komersialisasi adalah kecepatan penerimaan konsumen dan para distributor, intensitas distribusi atau berapa banyak toko penyalur, kemampuan produksi, serta efektivitas promosi, strategi harga, dan reaksi persaingan. Yang selanjutnya ada pengertian harga dan penetapan harga. Harga mengandung pengertian suatu nilai tukar dari produk barang ataupun jasa yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, harga mempunyai banyak nama. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan, produk disebut harga, dalam dunia perbankan disebut bunga, atau dalam bisnis jasa akuntansi konsultan disebut P. Biaya transportasi taksi, telepon bisa disebut tarif, sedangkan dalam dunia asuransi disebut premi. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Sedangkan menurut Monroe 1990 menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Berdasarkan definisi harga di atas, maka dapat kita simpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter, rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Sedangkan penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Sedangkan pengertian dari elastisitas harga adalah konsumen cenderung memberikan respon yang lebih besar atas setiap rencana kenaikan dibandingkan dengan kenyataan pada saat harga tersebut naik. Konsumen akan lebih sensitif terhadap penurunan harga dibandingkan dengan kenaikan harga. Elastisitas konsumen akan berkurang ketika kita melakukan shopping dengan teman atau dipengaruhi oleh salesperson. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian pengembangan produk, penetapan harga produk, nah itu selanjutnya saya Saiful Anwar akan menjelaskan dan memaparkan tujuan penetapan harga. Dalam teori ekonomi klasik, setiap perusahaan selalu berorientasi pada seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari suatu perusahaan atau jasa. Jadi dalam teori ekonomi klasik,
suatu perusahaan selalu berorientasi pada berapa nih keuntungan yang akan didapatkan ketika kita menyalurkan proyek ini gitu. Nah, namun di dalam perkembangannya tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan pada tingkat keuntungan dan perolehan saja, melainkan berdasarkan pertimbangan non ekonomi lainnya gitu. Jadi tidak berorientasi hanya pada tingkat harga saja, tapi memperhatikan kualitas yang lainnya gitu. Nah, yang pertama, memaksimalkan laba. Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Jadi semakin besar keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan, semakin besar juga harga yang diberikan kepada konsumen gitu. Untuk yang kedua, meraih mangsa pasar. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Jadi ketika di pasaran, ketika suatu konsumen ingin membeli suatu produk, itu biasanya konsumen itu memilih harga-harga yang rendah, harga-harga yang terjangkau gitu. Biarpun bedanya cuma 5.000 dengan harga lain, itu akan menjadi sebuah daya tarik bagi toko kita gitu, karena toko kita menjual dengan harga yang rendah begitu. Untuk yang ketiga, return of investment atau pengalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. ROI yang tinggi dapat dicapai dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. Yang keempat, mempertahankan pangsa pasar. Ketika perusahaan memiliki pasar sendiri, maka perlu ada penerapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang lalu. Yang selanjutnya, tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pada harga mereka. Jadi kalau kita sudah mengetahui bagaimana kondisi pasar ini, ketika suatu konsumen sangat sensitif terhadap harga-harga, maka yang kita lakukan itu ialah mengerti konsumen sendiri tanpa menjatuhkan, tapi tanpa menjatuhkan juga ya, tanpa menjatuhkan kualitas harga atau harga yang kita punya gitu. Yang selanjutnya, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan agar tetap memiliki data yang cukup untuk tetap menjalankan aktivitas usaha bisnis yang jalani. Jadi walaupun memang persaingannya sangat ketat sekali, tapi tetap kita harus menjaga kualitas eksistensi hingga pasar atau perusahaan yang kita miliki tetap berjalan gitu. Ya, itu untuk tujuan penetapan harga. Untuk selanjutnya, metode penetapan harga dan penyesuaian terhadap harga. Setelah perusahaan menentukan data, menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka langkah akan tahapan selanjutnya adalah menentukan metode penetapan harga. Nah, yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Jadi ketika kita memiliki biaya, misalnya biaya kita itu misalnya 100.000. Nah, bagaimana caranya agar biaya yang telah kita keluarkan itu bisa mendapatkan lebih gitu. Yang tadinya kita bermodalkan 100.000, kita mendapatkan keuntungan 500.000. Nah, itu salah satu penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, yang kedua, penetapan harga merek up gitu. Untuk merek harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit ditambah merek up jumlah tertentu. Jadi kita juga ketika kita misalnya membuat suatu produk dengan bahan-bahan yang memiliki merek yang sangat bagus, kita jual juga harus memiliki harga yang tinggi itu, karena ini bermerek gitu. Nah, yang selanjutnya penetapan harga BEP, break even point. Metode penetapan harga berdasarkan seimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan gitu. Nah, yang kedua, penetapan harga berdasarkan harga pesaing kompetitor. Nah, penetapan harga berdasarkan pesaing ini lebih ke, misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, ketika orang lain melihat harga yang di kita lebih murah dengan toko yang sebelah, itu akan menjadi daya tarik sendiri pada konsumen kita, karena mungkin yang kita jual ini lebih rendah gitu. Itu menjadi daya tarik sendiri. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan permintaan. Nah,
proses penetapan harga yang dasari persepsi konsumen terhadap value atau nilai yang diterima, price value, sensitivitas harga dan price quality. Untuk mengetahui value dan harga terhadap kualitas, maka analisis price sensitive meter PSE merupakan salah satu bentuk yang dapat digunakan. Pada analisis ini, konsumen diminta untuk memberikan pernyataan di mana konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal, dan dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Nah, jadi ketika memang ada permintaan harga yang memang religius, konsumen itu mencari harga yang rendah tetapi kualitas yang bagus. Nah, bagaimana caranya? Ya kita usahakan semaksimal mungkin, tapi tidak mempengaruhi kerugian kita juga gitu. Ada kualitas, ada harga. Nah, gitu. Mungkin itu pemaparan yang saya paparkan. Saya atas nama Saiful Anwar mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Merupakan tahapan di mana perusahaan mengklasifikasikan dan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkannya. Jadi, strategi penetapan harga adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga produk yang mereka jual serta membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Nah, secara khusus strategi penetapan harga ini terdiri dari produk baru dan produk yang telah beredar. Produk baru ada dua strategi, diantaranya harga mengapung atau skimming price adalah strategi penentuan harga dengan pemasang harga jual yang lebih tinggi di awal, kemudian turun dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada harga penetrasi, merupakan strategi penawaran harga murah untuk produk atau jasa yang baru dirilis ke publik. Selanjutnya ada produk yang telah beredar. Di dalam produk yang telah beredar ada 3 tahapan. Di antaranya 1. Tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini ditandai dengan penjualan yang meningkat serta munculnya pesaing. Selanjutnya ada tahap kematangan, merupakan kunci efektivitas strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga dapat menggunakan psikologis konsumen atau potongan harga atau juga diskon. Selanjutnya ada tahapan penurunan, ditandai dengan penurunannya jumlah permintaan secara terus-menerus. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga, diantaranya faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam. Nah, di dalam faktor internal ada beberapa faktor, diantaranya tujuan pemasaran. Nah, di dalam tujuan pemasaran memberikan kepuasan kepada konsumen, memaksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran, yaitu merupakan landasan dan modal utama dalam bisnis agar mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada biaya. Biaya merupakan pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Faktor biaya juga merupakan faktor yang paling menentukan harga minimal yang harus diterapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada organisasi. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, faktor yang dipengaruhi dari luar. Ada beberapa faktor, diantaranya 1. Sifat pasar dan permintaan. Selanjutnya ada persaingan atau porter. Ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan industri. Diantaranya persaingan 1. Persaingan dalam industri yang bersangkutan. 2. Produk substitusi. Yang ketiga pemasok. Yang keempat pelanggan. Dan yang kelima ancaman-ancaman baru. Selanjutnya ada informasi untuk menganalisis karakteristik persaingan. 1. Jumlah perusahaan yang dihadapi. 2. Ukuran relatif setiap anggota dalam industri. Yang ketiga diferensiasi produk. Dan yang keempat kemudahan untuk memasuki industri. Sekian dan terima kasih.